Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasulullah bersabda, satu kali mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam hati kita dicatatkan baginya 30 pahala, dihapus 30 dosa kesalahannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saya ulang Bapak Ibu, nakana nak bita nanai angkanai Alhamdulillahi Rabbil Alamin fisikali ilalan riyatinna anggap 30 pahala, dihapus 30 dosa kesalahannya. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu Pak, dalam Sahih Bukhari dikatakan tingginya 60 hasta ke langit. Satu hasta itu sama dengan setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam sekitar 30 meter. Kalau kita pernah lihat tiang listrik, dua paten internet tiang listrik nampak tinggi Nabi Adam. Lebarnya hampir 4 meter. Umurnya 1000 tahun. Dan kata Nabi, penduduk surga laki-lakinya nanti di surga, insya Allah yang hadir ini semuanya adalah calon penghuni surga. Tinggi tapak nanti di surga 30 meter. Bapak-bapaknya, lebarnya hampir 4 meter, tetapi umurnya kata Nabi 33 tahun. Di surga juga Pak, laki-laki itu akan memiliki 2 istri. Jadi bapak-bapaknya yang cuma 1 istrinya di dunia, sabar Ki. Nanti di surga Pak 2 mistrita dan dikelilingi oleh 72 bidadari. Kenapa ini bapak-bapak bersemangat sekali di dalam 2 istrinya? Bagaimana dengan perempuannya? Perempuannya akan ditinggikan badannya seperti tingginya Siti Hawa. Berapa sih tingginya Siti Hawa? 20 meter. Jadi nanti laki-laki 30 meter, perempuan 20 meter. Makanya yang pendek tidak usah bersedih. Tidak lama pendek. Umurnya perempuan di surga berapa? 23 tahun. Jadi di surga tidak ada lagi nenek-nenek, tidak ada lagi kakek-kakek. Setelah Allah ciptakan jasad Nabi Adam, jasad ini berdiri selama 40 tahun, belum bisa bergerak. Kenapa? Belum ada ruhnya. Kenapa nyawana? Allah tiupkan ruh, tiba-tiba jasad ini hidup, Nabi Adam hidup. Dan ternyata kalimat pertama yang diucapkan Nabi Adam, kalimat pertama yang keluar dari mulut lisan Nabi Adam adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyak ucapkan kalimat ini Bapak Ibu. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pintar bersyukur. Allah itu kalau berjanji Bapak Ibu tidak pernah ingkar janji. Sudah rumus, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Siapa yang pintar bersyukur pasti ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi siapa yang tidak pintar bersyukur, kerjanya hanya mengeluh dan mengeluh. Agim bilang, orang yang paling susah hidupnya itu siapa? Orang yang paling susah terlasakna, kata Agim, tidak pernah bersyukur apa yang sudah ia miliki dan menyesali apa-apa yang belum ia miliki. Itulah orang yang paling susah hidupnya. Saya ulang Bapak Ibu, orang yang paling susah hidupnya kata Agim, tidak pernah bersyukur apa yang sudah ia miliki dan menyesali apa-apa yang belum ia miliki. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi siapa yang tidak pintar bersyukur, tunggulah azabku amat sangat pedih. Kalimat yang kedua Bapak Ibu, yang kalau kita ucapkan anggap bagi pahala pun bisa menggugurkan dosa-dosa kita, adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Kata Nabi, orang yang paling gili, orang yang paling kikir mendengar namaku disebut dan dia tidak bersalawat kepada aku. Kata Nabi, satu kali bersalawat kepadaku, Allah dan malaikatnya bersalawat kepadanya 10 kali. Kata Nabi, satu kali bersalawat kepadaku, dicatatkan baginya 10 pahala, dihapus 10 dosa kesalahannya. Pagi ini Bapak Ibu, izinkan saya bicara 15 menit. Materi kita adalah salawat. Oleh karena itu Bapak Ibu, maaf, jangan sampai kita bersalawat kepada Nabi hanya ketika kita salat. Terlalu pikir kita, gilik duduk. Kalau nanti salawatnya hanya ketika kita salat, tapi target di luar salat, berapa kali kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan guru kita Syekh Ali Jabir, apa nakana Syekh Ali Jabir, jangan pernah tinggalkan 3 amalan ini dalam satu hari. Seulang Bapak Ibu, kata Syekh Ali Jabir almarhum, jangan pernah lalu kikibokai talua anne amalan lalala kasial. Pertama kata Syekh Ali Jabir, jangan pernah tinggalkan baca salawat minimal 100 kali dalam satu hari. Jamaah, kira-kira bisa tidak ini 100 kali? Salah. Saya ada di kampung Pak Ibu, saya orang Goa, Pelangga. Ada di kampung saya Pak Ibu namanya Pak Rahman, saya ceramah tentang salawat. Pas di depan saya itu beliau potong ceramah saya. Beliau bilang begini, Ustadz, saya sudah 3 tahun setiap hari bersalawat kepada Rasulullah 1000 kali. Ada di kampung kami di Pelangga Pak Rahman, beliau langsung bicara kepada saya, Ustadz, ini kita belum tahu mak, setiap hari bersalawat kepada Rasulullah 1000 kali. Ya prinsip kita ya Bapak Ibu, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kenapa kita sering menunda-nunda ibadah kita? Karena salah satu yang ada di pikiran kita adalah besok saya masih hidup. Hari apa ini? Hari Kamis ya. Jumat saya masih hidup. Bulan 4 saya masih hidup. 2026 saya masih hidup. Nah, saya ini Pak Ibu baru berduka. Hari Sabtu kemarin om saya meninggal. Dan itu tiba-tiba Pak Ibu. Itu badannya sehat sekali, besar, tinggi. Sampai-sampai kami beri gelar beliau Ranggalawe. Ada itu sandiwara radio tutur tinular. Itu namanya Ranggalawe, yang besar badannya, perkasa. Kami beri beliau gelar Ranggalawe, saking kekarnya badannya. Apa yang terjadi Pak Ibu? 1 minggu lalu beliau subuh-subuh tiba-tiba sakit. Kakinya bengkak kakinya. Saya bawa ke rumah sakit. 4 hari kami di rumah sakit, beliau wafat, meninggal hari Sabtu kemarin. Dan saya 4 tahun 5 tahun ini Pak Ibu terakhir ada 4 orang terdekat saya meninggal, mulai dari mama, ibu, kakak, 8 bulan lalu adik bungsu saya, dan kemarin om, saudara ibu saya. Saya sangat bersyukur karena saya semakin sadar bahwa ternyata kita akan mati Pak Ibu. Kita akan mati, kita akan meninggal dulu. Luar biasa pesan Nabi, orang yang paling cerdas yang selalu ingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk menuju yang namanya kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Saya tadi kaget Pak Ibu, ini kita sholat subuh tapi jamaahnya seperti ini banyaknya. Ini luar biasa. Ada satu buku kemarin saya baru baca covernya, dia bilang begini, jadikanlah Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir untuk Anda. Kita tidak tahu Pak Ibu, apa 2026 kita masih hidup. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Om saya kemarin, Allahu Akbar, sakit. Saya bawa ke rumah sakit, 4 hari di rumah sakit, meninggal. Jadi semakin kami sadar, oh ternyata tidak lama di sini. Bapak Ibu, saya kembali 100 kali ya. Jadi ibadah itu dipaksa dulu Bapak Ibu. Dipaksa. Pada akhirnya dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Masih di kampung kami Bapak Ibu, ada ibu-ibu namanya Samsia Dimbulang. Itu datang kepada saya. Apa nak ada anaknya? Saya baca salawat 500 kali setiap hari.
Jadi sudah maghrib 100, sudah isya 100, subuh 100, duhur 100, asar 100, 500 kali baca salawat. Ada yang bertanya, boleh tidak kita pakai kata sayyidina? Kata ulama kita, termasuk kemarin ada dari Mesir, beliau fatwakan begini, boleh pakai kata sayyidina sebagai adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi dalam salat tidak ada kata sayyidina. Boleh kita cek doa-doa tahiyat, Pak. Ternyata 6 doa tahiyat kami sudah cek semuanya, mulai dari riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sayyidina Umar, Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Mas'ud, Siti Aisyah, itu tidak ada kata sayyidina. Dan Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat sebagaimana kalian melihat saya salat. Di luar salat boleh kita memakai kata sayyidina, tetapi dalam salat tidak ada kata sayyidina. Ini juga Bapak Ibu, mumpung kami ingat, termasuk Bapak Ibu ketika misalnya kita sujud. Jadi kita sujud pernah sembahyang. Kalau kita sujud, Pak, maka kaki di belakang harus ditutup. Ini ya. Jangan begini kaki kita tutup. Kemudian jari kaki menghadap ke kiblat. Dalam hadis dari Aisyah itu terjaga dari tidurnya, kemudian beliau tiba-tiba pegang kaki Nabi yang sementara sholat. Kata Aisyah, seakan-akan saya memegang satu kaki. Berarti apa bahasa Indonesia-nya? Gue tunjuk. Tumit ya. Tumit. Itu kata Aisyah, seakan-akan saya pegang satu tumit. Berarti tumitnya Nabi itu bersatu begini. Jangan buka begini, Pak. Ya bahaya juga kalau dibuka, nanti bapak-bapak cuma pakai sarung dan tidak pakai celana dalam. Niat nyuan tamak lu, pilek bagi. Tutup ya, Pak. Dan ini tidak boleh menyentuh lantai. Ada lagi, Pak. Masih banyak kami saksikan. Tunda baris salam ya, dibuka tangannya begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf Bapak Ibu, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada hadisnya. Biar hadis palsu tidak ada. Assalamualaikum. Kita tanya, ngapa nih kusung ke limanta? Kenapa kita buka tangan tak? Karena kusung ke surga. Sekalinya salam ke kiri, buka juga tangan kirinya. Dibuka juga neraka. Makanya juga malaikat. Ini pada pakai main nih. Tidak ada Pak ini. Nah, assalamualaikum. Nah, termasuk Bapak Ibu, minta maaf. Sedikit melebar dulu. Termasuk takbir. Takbir itu Pak Ibu hanya 2 contohnya. Pertama, Allahu Akbar. Sama apa? Pertama sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Tangan bukan begini. Bukan juga begini. Bukan juga begini. Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu. Cara yang kedua adalah sejajar dengan daun telinga, naik sedikit. Sejajar dengan bahu 2 hadisnya. Sejajar dengan daun telinga 1 hadisnya. Allahu Akbar. Selain dari itu tidak ada, Pak. Saya pernah lihat orang takbir, teman-teman tolak riba. Tinggi di mana? Allah. Nah, bagian pagi boring. Tak bapaknya. Allah. Masih ada di kampung kami Pak ini. Mudah-mudahan tidak ke kampung saya, cari ini orangnya. Begini kalau takbir. Allah. Dia Pak Ibu. Padahal salat itu ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu adalah tata cara pelaksanaannya adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa menambah pun tidak bisa mengurangi. Ada lagi Pak Ibu dan tinggal di Makassar. Begini caranya. Allahu Akbar. Maka apa itu? Nah, sudah. Jadi cuma 2. Allahu Akbar. Yang kedua, cara yang kedua, Allahu Akbar. Naik sedikit. Kemudian tangan ditaruh di dada. Apa bahasa Arabnya dada? Sodaru. Kata Ustaz Khalid Basalama, dada itu ulu hati. Kemudian Bapak Ibu, pandangan ke tempat sujud begini.
Jangan begini matanya begini. Baru jalan-jalan lagi matanya begini. Nah ini kita suruh utama. Kata ulama kita, kalau jalan-jalan matanya, maka begitu juga lah hatinya. Cepat-cepat tahu itu hatinya. Ada orang nanti tapi kalau kita tahiyat di mana pandangan kita? Ke ujung telinga ya. Tahiyat. Jangan tangannya orang kita lihat di samping tak. Apalagi di samping begini tangannya. Tidak tahu saya. Ada yang bertanya, bagaimana itu kalau kita tahiyat ada gerakan? 11 riwayat Pak Ibu tentang tahiyat, hanya 1 riwayat mengatakan Nabi gerakkan tangannya. 10 riwayat mengatakan Nabi tidak gerakkan tangannya. Jadi kalau saya ditanya, itu ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau ada 2 yang seperti itu, maka pakailah yang banyak qarinahnya. Ternyata yang qarinahnya itu 10 ini tidak gerakkan. Tapi yang biasa juga gerakkan tidak apa-apa. Tapi sering duduk. Kenapa begitu? Kalau Sayyidina Ali, kenapa bergerak tangannya? Bukan dia sengaja, bukan beliau sengaja, tapi memang bergetar Pak Ibu. Kenapa? Karena Sayyidina Ali berpikir bahwa dia sedang berdialog dengan Rabb semesta alam. Gemetar. Sayyidina Ali itu baru dengar azan sudah bergetar badannya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bapak Ibu, sudah. Saya lanjut sedikit Pak ya. Bisa sampai salah ya Pak Ibu ya. Yang agak penting boleh Bapak Ibu, tapi saya sampai salam. Allahu Akbar. Kemudian cara yang kedua naik sedikit Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita mau ruku, maka tangan diangkat kembali. Namanya takbir intikal. Takbir intikal. Jadi sempurnanya adalah kita mengangkat kembali tangan. Jadi Ustaz, kalau misalnya kita tidak angkat tangan, sah tidak sholat kita? Sah, tapi tidak sempurna. Jadi pula ruku nyaki gemeter di manta. Allahu Akbar. Kemudian yang kita pegang adalah lutut kita. Bukan begini. Ini tahu kamu mana subang kucing. Lutut. Kemudian Bapak Ibu, ini punggung lurus. Kalau almarhum Kiai Haji Bakri Wahid yang ajar kita sholat, dan saya berapa kali ke rumahnya Pak Ibu, saya jemput beliau. Itu kalau beliau ajar kita sholat, kalau kita rukuk, beliau ambil air, kasih gelas ya, gelas, kemudian ditaruh di atas punggung kita. Kapan masih tumpah, maka itu dianggap punggungnya belum lurus. Ada orang begini bicara, kemudian kalau ketai pun ada begini. Karena ngapa datang mana? Karena alam itu mangka aja, broken. Agak jali sakit, peminta jangan paksa nanti tulus itu. Jangan. Nah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ada yang begini, ada ya Pak Ibu? Ada. Dalam satu buku judulnya 40 kesalahan dalam sholat yang ditulis oleh Syekh Jibril, salah satu kesalahan dalam sholat adalah bangkit dari ruku dengan posisi tangan seperti ini. Bukan begini Bapak Ibu, tapi kembali begini. Rabbana walakal hamd. Kemudian kita sujud. Yang mana duluan? Lutut atau tangan? Ya. Kalau kita baca buku-bukunya Ibnu Qayyim tentang sholat, itu duluan lutut. Sekarang ada namanya ulama mutaakhirin, Nasiruddin Al-Albani, itu juga tangan boleh juga duluan. Jadi boleh lutut duluan, boleh tangan duluan. Yang tidak boleh adalah kepala duluan. Yang kita coba-coba. Jadi boleh. Nah, boleh juga. Keduanya boleh. Dan Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi di awal, ketika kita sujud, maka kaki di belakang ditutup. Ditutup ya Pak Ibu? Tutup. Nyaki begini. Kemudian jari kaki menghadap ke kiblat. Tutup Pak Ibu. Sampai-sampai Sayyidina Aisyah mengatakan, ketika saya pegang tangan kaki Nabi seakan-akan bersatu. Berarti lutut pun itu bersatu. Ini tidak boleh menyentuh lantai. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada begini. Dan Bapak Ibu yang masbuk, apa itu masbuk? Terlambat. Sudah pipa imam salam ke kiri, baru kita bangkit berdiri, cukupkan sholat kita. Kalau Bapak contohnya kita kelamak, contoh saja Bapak terlambat.
Saya imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang selamat jangan dulu berdiri. Nanti setelah saya salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bangkit berdiri, cukupkan sholatnya. Jadi nanti sudah salam Pak imam ke kiri, pemimpin kena yang pagana kesambayan tak. Itu fikihnya Pak Ibu. Dan saya pesan Pak Ibu minta maaf, boleh kita buka sebentar YouTube, ketik fikih sholat oleh Ustadz Adi Hidayat. Boleh juga fikih sholat oleh Ustadz Khalid Basalama. Yang lengkap itu adalah Ustadz Adi Hidayat, mulai dari A sampai Z, takbir sampai dua-duanya dijelaskan. Sudah Bapak Ibu, terakhir zikir. Maaf Bapak Ibu, zikir pelan-pelan, jangan dicancang. Ada subhanallah, subhanallah, bukan lagi subhanallah disebut. Ada yang kalau di hadis kan ada 3 ya. Abu Hurairah 33, subhanallah. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Hadis yang lain saya lupa. Hadis yang kedua adalah 25. Boleh 25 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi hadis dari Abdullah bin Amr boleh 10-10. Boleh 10 subhanallah, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Jadi syukur-syukur Bapak Ibu kalau bisa 33. Tapi begini caranya kita berzikir, subhanallah, subhanallah. Kami terkadang pakai yang 10 saja Bapak Ibu saya, tapi pelan-pelan. Subhanallah, 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 maha suci Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Daripada 33 nampak pergi cantik. Alhamdulillah. Istighfar bukan lagi istighfar. Stop. Padahal Bapak Ibu, apa kata Nabi? Istighfar 1 kali menghapuskan dosa-dosa 70 tahun lamanya. Bahkan kata Nabi, siapa yang mendatangi tempat tidurnya lanai tinro, dia baca istighfar ini 3 kali, diampunkan seluruh dosa-dosanya walaupun sebanyak buih busa di lautan. Yang mana itu? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la, pelan-pelan. Stop. Jadi boleh ya Pak Ibu 10 kali, tapi pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saya kembali Bapak Ibu salawat. Sudah ya, mulai dari takbir sampai salam singkatnya. Saya kembali Bapak Ibu salawat ya 100 kali minimal ya. Ibadah itu dipaksa dulu Pak Ibu, dipaksa. Pada akhirnya dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang berat itu adalah memulai. Terakhir saya tutup dengan satu cerita Pak Ibu tentang zikir. Nabi Sulaiman itu Pak Ibu nabi, kemudian raja. Kekuasaan Nabi Sulaiman tidak ada sebelumnya yang seluas kekuasaannya dan tidak akan ada lagi sesudahnya. Nabi Sulaiman Pak Ibu itu raja, kemudian orang yang paling kaya. Tidak ada satu manusia pun yang pernah lahir di bumi ini yang pernah meminta kepada Allah untuk memberikan makan seluruh makhluknya kecuali Nabi Sulaiman, walaupun pada akhirnya tidak mampu. Kemudian prajuritnya jin dan manusia, kendaraannya angin. Saya biasa kalau nonton itu Dragon Ball, ada itu sungguh ya. Saya kan memiliki kapal kendaraan langsung Nabi Sulaiman, tapi pasti tidak sama. Ada itu awan pintong, datang itu awan pintong. Kendaraannya angin. Dalam Al-Quran dikatakan kalau Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan dari pagi sampai sore, maka itu akan ditempuh oleh manusia biasa selama satu bulan lamanya. Kendaraannya angin, prajuritnya jin dan manusia, menguasai bahasa binatang, raja, kaya. Pak Ibu, suatu ketika dalam satu perjalanan ada petani di atas angkasa dengan pakaian kebesarannya, itu dengan kendaraannya itu angin. Ada seorang petani lihat Nabi Sulaiman. Tiba-tiba petani ini berkata spontan, refleks. Petani ini mengatakan, perhatikan Bapak Ibu, Subhanallah,
satu kali mengucapkan Subhanallah, Maha suci Allah. Nabi Sulaiman dengar. Kemudian Nabi Sulaiman turun mendekati petani ini dan bertanya, wahai bapak, saya dengar Anda mengucapkan Subhanallah. Ada apa gerangan? Angapa lagi kali Subhanallah? Petani ini mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya mengucapkan Subhanallah karena saya takjub dengan apa yang telah Allah berikan kepada Anda. Anda raja, Anda orang kaya, memahami bahasa binatang, kendaraannya angin, prajurit dan manusia. Saya mengucapkan Subhanallah karena saya takjub dengan apa yang telah Allah berikan kepada Anda. Apa kata Nabi Sulaiman? Bapak petani, dengarkan baik-baik. Bapak ibu simak, dengarkan baik-baik apa jawaban dari Nabi Sulaiman. Bapak petani, simak baik-baik. Ucapan Anda tadi Subhanallah di hadapan Allah, di sisi Allah masih jauh lebih besar hitungannya ketimbang apa yang telah Allah berikan kepada saya. Padahal Subhanallah satu kali. Bapak petani, simak, dengarkan baik-baik. Sesungguhnya ucapan Anda tadi satu kali Subhanallah di hadapan Allah masih jauh lebih besar hitungannya ketimbang apa yang telah Allah berikan kepada saya. Salawatnya Pak Ibu pelan-pelan, zikirnya pelan-pelan. Subhanallah. Kalau tidak bisa 100 kali, kalau dalam kaidah usul fikih dikatakan, kalau tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau tidak bisa dikerjakan semuanya Pak Ibu, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau tidak bisa 100, 10 saja. Jadi sebentar kita pulang ke rumah, perjalanan harus baca salawat minimal 10 kali. Allahumma salli. Sebentar kita jalan ya, naik motor, ada yang jalan kaki, baca Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.